Oke, Cuplikan PowerPoint episode kali ini. mungkin kita bisa memulai melihat Hmm. siapa, kemudian melihat soal konteksnya ini hak gitu ya, Iya. soal siapa yang berhak, siapa yang diatur. Kukira kita bisa menempatkan pada dua hal ini, atau mungkin nanti bisa berkembang lebih jauh juga. Nah, kalau tidak ada layanan atau layanannya itu sangat terbatas, itu berarti akan semakin banyak orang yang itu membutuhkan layanan aborsi, yang itu punya kapasitas untuk hamil, itu harus menanggung kehamilan. Jadi orang yang membutuhkan aborsi ini kan ada dalam situasi yang tidak dia inginkan ya, Iya. tidak dia. Halo Sobat Puan, ketemu lagi di Power Puan. Dan hari ini kita akan berdiskusi kembali dengan topik yang tentunya masih hangat. Ini adalah rangkaian mungkin ya dari episode sebelumnya. Kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Ika Ayu. Halo Mbak Ika. Halo. Mbak Ika adalah saat ini Mbak Ika adalah direktur dari Perkumpulan Samsara dan juga koordinator nasional dari Save All Women and Girls. Gitu. Mbak Ika mungkin boleh, Mbak Ika sehat hari ini? Sehat. Sehat ya. Mbak Ika mungkin boleh perkenalkan dulu Samsara apa dan SAWG apa. Oke, terima kasih Giska, terima kasih juga Power Puan, Sobat Puan semua. Aku Ika Ayu atau biasa dipanggil Ika. Saat ini aku adalah direktur Perkumpulan Samsara. Samsara adalah organisasi feminis yang memiliki concern pada advokasi dan juga pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya pada situasi kehamilan tidak direncanakan dan informasi tentang aborsi aman. Gitu. Untuk Save All Women and Girls itu adalah aliansi nasional yang itu juga berfokus pada advokasi hak kesehatan seksual dan reproduksi dan juga memastikan hak aborsi aman bagi semua individu begitu ya, baik yang ada diatur di dalam regulasi di Indonesia. Oke. Baiklah Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika sudah berkesempatan hadir hari ini dan kita akan diskusi banyak mungkin ya. Jadi Sobat Puan, seperti kalau sebelumnya kita juga sudah melihat, kita menggambarkan ya secara umum bagaimana isi PMK nomor 2 tahun 2025 khususnya tentang yang mengatur tentang layanan aborsi. Nah, kali ini kita akan coba melihat dan berdiskusi dengan Mbak Ika, siapa sih sebenarnya yang punya hak untuk mendapatkan layanan aborsi ini dan bagaimana idealnya layanan aborsi ini harusnya disediakan oleh pemerintah. Gitu. Nah Mbak Ika, kalau dilihat dari kebijakan nih, dari aturan regulasi pemerintah Indonesia, kalau dilihat tuh dari undang-undang sebelumnya ya, dari Undang-Undang Nomor 36 yang tahun 2009 sampai di undang-undang yang terbaru sekarang yang Nomor 17 tahun 2023 itu juga mengatur tentang layanan aborsi gitu. Kalau dilihat sih sebenarnya memang dari undang-undang yang sebelumnya itu juga masih belum terrealisasikan, dan kemudian turun di Undang-Undang Nomor 17 ada lagi muncul nih pasal yang memang khusus membahas tentang layanan aborsi hingga diturunkan ke PMK juga. Nah, kalau di regulasi ini yang udah banyak ini Mbak Ika, di situ siapa Mbak yang tertulis sebenarnya yang berhak mendapatkan layanan aborsi aman? Oke. Kalau di PMK gitu ya, atau ya PMK karena dia adalah turunan dari Undang-Undang Kesehatan, yang mana Undang-Undang Kesehatan kita di 2023 itu juga sudah mengadopsi ya dalam tanda kutip menyesuaikan dengan perubahan yang muncul di KUHP gitu. Jadi kalau kita bicara soal siapa yang muncul di dalam regulasi kita yang paling baru itu adalah korban kekerasan seksual, korban perkosaan, dan juga orang dalam situasi kedaruratan medis. Gitu. Jadi kalau kita bicara
subjek Mm-mm. atau siapa, Mm-mm. ya kategori yang dimunculkan adalah 3 tadi, yang mana itu sudah berkembang dan ya kalau kita mau bilang sebetulnya sudah ada sedikit perubahan gitu ya, karena sebelumnya kan hanya mengatur korban perkosaan dan juga indikasi darurat medis. Sebelumnya tidak ada korban tindak pidana kekerasan seksual, dan aku kira ini juga karena merespon adanya undang-undang kita yang baru nih, undang-undang TPKS. Jadi kalau secara regulasinya aja ada perkembangan sedikit ya Mbak ya. Tapi kalau di situ kan tertulis ya untuk indikasi medis, kemudian untuk korban perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, apakah ini sebenarnya sudah sesuai Mbak dengan standar hak asasi manusia mungkin, atau standar dari WHO sendiri gitu yang juga punya aturan terkait dengan aborsi aman? Oke, mungkin kita bisa memulai melihat siapa, kemudian melihat soal konteksnya ini hak gitu ya, Iya. soal siapa yang berhak, siapa yang diatur. Kukira kita bisa menempatkan pada dua hal ini, atau mungkin nanti bisa berkembang lebih jauh juga, siapa yang berhak dan siapa yang diatur. Kalau di regulasi yang kita punya tadi sudah disebutkan, jadi yang sudah masuk ke dalam aturan adalah kategori-kategori tadi, kelompok-kelompok yang tadi disebutkan ya, korban dan juga dalam situasi darurat medis. Tapi kalau kita bicara berhak, dalam itu berarti kerangka yang kita pakai adalah hak asasi gitu. Tadi yang Giska sebutkan sebetulnya apa yang muncul di panduan WHO, bahkan di panduan yang sudah paling baru gitu ya, karena kan panduan yang dirilis oleh WHO itu selalu berkembang juga. Itu sebetulnya tidak kemudian membatasi gitu, karena di situ disebutkan bahwa semua individu gitu kan, dalam hal ini tentu saja konteksnya adalah yang memiliki kapasitas untuk hamil gitu ya, itu memiliki hak untuk mendapatkan layanan aborsi aman kayak gitu. Okay. Jadi kalau secara standar HAM semuanya bisa, tapi ya di regulasi kita tuh masih dibatasi ya, diatur beberapa, hanya kelompok-kelompok yang disebutkan tadi saja. Iya. Kalau secara ini Mbak, kalau secara metode yang dilakukan atau yang disarankan di regulasi kita yang kita punya, itu apakah juga sudah sesuai dengan metode yang sebenarnya bisa dilakukan, metode lain yang bisa dilakukan terkait dengan aborsi aman ini? Nah ini yang juga menarik sebetulnya kalau mau kita berefleksi pada apa yang selama ini diadvokasikan ya oleh SAWG dan juga sering menjadi topik pembahasan gitu ya di diskusi-diskusi ataupun di workshop, itu soal pengenalan atau adanya kebutuhan perluasan metode gitu. Kalau di regulasi memang yang saat ini diatur itu konteks metodenya itu prosedural, operatif gitu. Jadi dibutuhkan tenaga medis, tenaga kesehatan yang kemudian mengoperatori gitu ya, yang kemudian melakukan tindakannya. Sementara dalam panduan-panduan yang terbaru gitu, yang itu tidak terbatas pada atau diterbitkan oleh WHO saja, tapi juga ada misal VIGO atau Asosiasi Obgyn Internasional gitu, atau banyak organisasi riset global gitu ya dalam kerangka ginekologi, itu juga merekomendasikan adanya medikamentosa atau penggunaan obat gitu ya, medical, atau dikenal sebetulnya dengan medical abortion, itu sebagai salah satu metode yang direkomendasikan. Kalau mau dilihat juga di panduan yang terbaru saja, secara spesifik WHO saja sudah mengeluarkan medical management abortion ya. Jadi tidak terbatas pada abortion care. Jadi kalau yang sebelumnya kan layanan aborsi secara umum gitu ya. Yang itu tadi ada kebutuhan dokter, mungkin ada kebutuhan bidan gitu. Kalau yang sekarang di rekomendasi yang terbaru itu orang yang memiliki keterampilan, terlatih, atau kalau tidak salah dia menyebutkannya adalah skill and train person gitu. Itu bisa melakukan dengan protokol medical abortion kayak gitu. Itu kalau kita rujukannya adalah pada medical management of abortion, atau yang tadi aku sebutkan ada
banyak organisasi internasional untuk seperti Asosiasi Obgyn atau riset-riset ginekologi itu yang juga mengeluarkan rekomendasi medical abortion kayak gitu. Yang itu kalau kita mau sandingkan gitu ya dengan apa yang kita punya, memang di regulasi kita ini belum sampai ke sana gitu. Jadi belum melihat bahwa ada loh rekomendasi penggunaan obat, atau ya dikenalnya sebenarnya mungkin kalau di istilah kesehatan tuh medikamentosa itu ya, penggunaan obat misoprostol misal, atau penggunaan protokol mifepriston dan misoprostol gitu sebagai salah satu metode aborsi yang aman kayak gitu. Nah, ini yang memang aku tadi sampaikan di awal, ini yang selama ini sebetulnya sering kami advokasikan, termasuk pada pembahasan KUHP. Jadi waktu proses advokasi KUHP sebelum akhirnya disahkan itu SAWG dan juga teman-teman yang lain itu mendesakkan agar metode medikamentosa ini juga diakui dan dimasukkan, karena satu, dia sudah direkomendasikan dan itu riset yang menunjukkan efektivitas, tingkat keamanan yang sudah banyak, dan itu juga akan memberikan kemanfaatan yang lebih besar, karena kita tahu di Indonesia kan bentuknya bukan yang satu pulau gitu ya, banyak, kan, tapi terpisah-pisah. Kita kan tidak bukan terpusat di satu tempat gitu ya. Kita ini kan konteks negaranya saja bentuk geografisnya itu kepulauan, disatukan oleh perairan gitu ya, yang mana itu tentu saja punya dampak pada kalau aksesnya itu hanya terbatas pada satu model layanan saja kayak gitu. Jadi memang sebenarnya itu salah satu metode yang sangat mungkin diadakan oleh pemerintah. Tapi berarti untuk setiap metode yang direkomendasikan oleh WHO tadi gitu, itu adalah metode yang aman, Mbak ya, yang bisa dikategorikan kepada aborsi aman gitu. Nah, bagaimana Mbak dampaknya kalau misalnya pembatasan ini? Kalau tadi mungkin kita lihat yang sesuai pembahasan kita aja nih, misalnya pembatasan terkait dengan kelompok siapa yang bisa mengakses, kemudian metode tadi gitu. Apa dampaknya kepada orang-orang yang punya kapasitas untuk hamil ini jika ini dibatasi, Mbak? Ya, konteks pembatasan itu tadi yang Giska bilang, selain membatasi metode, membatasi akses itu, kemudian membatasi siapa gitu, itu sebetulnya akan berdampak pada situasi di mana orang yang punya kapasitas hamil itu harus menanggung kesakitan yang lebih panjang gitu ya, lebih lama. Memang yang sering muncul itu adalah, kalau tidak ada layanan ini, lalu orang akan mencari layanan yang tidak aman gitu. Tapi kita bisa perdalam lagi tuh diskusinya. Yang tidak aman dalam hal apa? Dalam hal metode, dalam kerangka regulasi, atau dalam faktor yang mana nih? Karena konteks aman itu kan nggak tunggal ya. Aman kan nggak cuma soal kita aman melakukannya, kita aman tidak ada kriminalisasi kayak gitu kan. Jadi dia tidak tunggal. Nah, kalau tidak ada layanan atau layanannya itu sangat terbatas, itu berarti akan semakin banyak orang yang itu membutuhkan layanan aborsi, yang itu punya kapasitas untuk hamil, itu harus menanggung kehamilan. Jadi orang yang membutuhkan aborsi ini kan ada dalam situasi yang tidak dia inginkan ya, tidak dia rencanakan, tidak dia kehendaki gitu. Nah, berarti orang-orang yang dalam situasi itulah yang itu harus atau terpaksa harus mendapati situasi kesehatannya jadi tidak maksimal sebetulnya itu. Jadi konteksnya kesakitan yang dia harus tanggung itu lebih panjang, lebih lama gitu, dan dia juga harus mengelola situasi bawaan setelahnya, gitu kan? Benar. Karena kehamilannya ya terpaksa harus dia lanjutkan kayak gitu. Ya, kondisi ini mungkin yang kalau dilihat mungkin masyarakat juga memang apa sih yang dihadapi setelah kehamilan misalnya gitu. Mungkin Sobat Puan juga bisa melihat kasus-kasus banyak korban kekerasan yang dipaksa untuk meneruskan kehamilan, kemudian anaknya terlantarkan dan lain-lain. Itu juga salah satu bentuk
dampak ya Mbak ya. Iya. Mm. Ya, dan kukira sudah lebih dari cukup ya kasus. Jadi kalau kita bicara seberapa banyak memangnya, satu kasus Itu saja. udah banyak ya. Iya, satu kasus. Kalau kita pakai bahwa semua orang itu punya hak, semua orang itu punya kerentanan gitu ya untuk mengalami kehamilan tidak direncanakan ini, itu satu kasus dia tidak mendapatkan layanan, itu berarti juga sudah menunjukkan bahwa itu tidak bisa diakses. Itu kalau kita bicara kalau hak itu memang boleh apa ya, istilah bukan yang boleh ya, tapi hak itu adalah apa yang dipunyai oleh tiap-tiap orang kayak gitu. Jadi kukira sudah tidak saatnya kita menggunakan ini sudah ada sekian kasus. Kenapa? Karena mungkin ya berefleksi pada apa yang dilakukan oleh SAWG gitu pada setiap periode menuliskan laporan periodik untuk Universal Periodic Review. Itu saja kami selalu mendapati ada kasus di mana penolakan aborsi yang itu berujung pada kematian, misal kayak gitu. Tadi kan kita bicara kesakitan yang ditanggung jadi lebih lama. Ujung dari situasi itu salah satunya adalah kematian. Dan kalau kita tidak mengadvokasikan, tidak mendesakkan bahwa layanan aborsi itu seharusnya aksesibel atau bisa dijangkau, itu ya berarti kita akan juga berkontribusi pada sekian banyak ya situasi yang itu akan merugikan gitu bagi orang-orang yang punya kapasitas untuk hamil kayak gitu. Nah, kalau di berdasarkan pengalaman SAWG atau Samsara Mbak, siapa yang berdasarkan data lah mungkin yang pernah ditemui atau yang pernah datang gitu ke Samsara atau SAWG, siapa sebenarnya yang paling membutuhkan layanan ini kalau dilihat dari banyaknya orang yang datang mungkin atau yang mencari layanan ini? Ya, tadi aku mungkin kembali ke soal kalau semua orang yang punya kapasitas untuk hamil, kita ini kan punya mestinya kita ada pada pemahaman bahwa tidak semua kehamilan itu kita punya hak untuk menentukan gitu ya. Dalam kerangka hak kesehatan seksual dan reproduksi itu sudah jelas gitu ya. Apakah kemudian dilanjutkan atau kemudian dihentikan. Itu konteksnya kalau kita turunkan dalam apa yang kita punya hari ini di regulasi ya harusnya kita memberikan opsi itu juga dalam situasi kekerasan, misal dalam situasi darurat medis. Kan kukira di episode yang sebelumnya yaitu sudah cukup rinci menjelaskan soal bagaimana kemudian dalam darurat medis itu tetap saja harus ada sepanjang itu harus ada liku-likunya yang harus dihadapi. Padahal itu situasi sudah jelas tuh darurat medis. Nah, kalau kita bicara berapa atau siapa yang paling membutuhkan, semua itu aku kira punya kebutuhan. Orang yang punya kapasitas hamil itu mestinya bisa dengan aman membuat keputusan bahwa oh ya aku mau melanjutkan kehamilan ini dan kalaupun aku tidak ingin melanjutkan kemudian aku memiliki opsi apa. Jadi kalau kita mau bicara siapa yang paling banyak yang kemudian mungkin memunculkan data orang di dalam status perkawinan misal kayak gitu. Kalau kita mengacu pada data itu jelas karena ya dalam status perkawinan tentu saja kita akan tidak kemudian membebaskan dari tidak mendapati stigma, tapi seringkali mungkin lebih sedikit gitu ya. Tetapi kalau kita bicara stigma, orang yang mengalami KTD dan mungkin ya dia menyampaikan bahwa aku sebenarnya tidak ingin melanjutkan kehamilan ini, itu pasti stigmanya sudah sangat tinggi gitu kan. Jadi kalau kita bicara siapa yang paling banyak membutuhkan, ini layanan bukan kemudian oh iya ini untuk ini, kelompok ini aja gitu. Ini untuk kelompok enggak. Harusnya kita bisa melihat ini disediakan gitu ya bagi semua. Dan tadi kita udah bahas di depan, WHO saja juga menyebutkan bahwa semua individu ya dalam memang ada istilahnya ya penyebutan bahwa ya disesuaikan dengan regulasi. Berarti kan kita akan balik ke regulasi. Kenapa kemudian
regulasinya hanya mengatur pada kelompok-kelompok ini saja, gitu. Berarti memang kita tidak bisa melihat ini sebagai layanan yang disediakan berdasarkan data, kebutuhan data, tapi memang ini adalah layanan yang dibutuhkan setiap orang karena inilah kebutuhan dasar ya Mbak ya. Iya. Layanan yang harus layanan termasuk layanan dasar yang harus dipenuhi seperti dengan layanan-layanan kesehatan lainnya. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin ya nggak bisa juga pada akhirnya nggak bisa juga orang untuk ya kan nggak banyak yang ingin mengakses kan datanya nggak ada gitu, nggak bisa ya Mbak ya. Iya. Terlebih karena kita juga nggak pernah punya datanya. Oh ini lagi nih. Gitu kan, ya kan. Jadi kalau kita mau bicara kan kemungkinannya jadi ada dua, itu tidak banyak atau ternyata sangat banyak. Ya, betul. Kita harus cek lagi ya, di Indonesia kita nggak punya mandatory CSE komprehensif ya. Kita mau bicara komprehensif ya, tidak hanya terbatas pada pendidikan kesehatan reproduksi saja atau pendidikan yang ya konteksnya hanya membahas soal kesehatan saja, tetapi kita tidak punya komprehensif sexuality education gitu yang pendekatannya adalah hak, karena itu akan sangat berbeda. Jadi kalau mungkin yang kita punyai hari ini di PMK itu sudah ada menyebutkan soal kalau untuk kategori usia sekian apa gitu yang diberikan gitu ya, itu kita bicara soal kesehatan reproduksi. Itu apalagi hal itu ya itu sudah sangat istilahnya kalau anak sekarang tuh bare minimum banget gitu. Itu bare minimumnya itu tuh kesehatan reproduksi pendidikan. Lebih advance-nya lagi pendekatan yang diberikan harus sesuai dengan kerangka hak gitu. Jadi nggak cuma soal ngomongin oke, kita mengenali organ gitu kan, kita nggak cuma ngomong organ ini bekerja bagaimana dan seperti apa kayak gitu, tetapi lebih dari itu kita otonomi kita atas itu apa sih sebetulnya. Nah ini yang kita memang belum punya. Jadi kita berangkat dari yang paling dasar, yang paling bare banget nih, yang paling minimum banget aja kita belum punya gitu. Jadi kalau kita mau tarik sampai ke layanannya, kemungkinan itu yang membuat jadi ya sudah di kategori aja dulu, dikit-dikit aja dulu. Ayo dibuat gitu. Tapi dibatasi dulu deh ya, gitu ayo ya. Kita atau mungkin malah seperti yang ada di rilisnya SAWG yang terakhir ya. Ini jadi menunjukkan bahwa regulasinya dibuat ya hanya untuk dibuat saja gitu. Iya. Pertanyaannya kan jadi itu, apakah ini regulasi dibuat untuk betul-betul mau diimplementasikan? Kalau mau betul-betul diimplementasikan, harusnya tidak serumit itu gitu kan. Jadi selalu ada bersyarat ya. Jadi ini yang kayak, jadi sebetulnya maunya apa sih gitu kan? Mau ngasih, mau menyediakan atau enggak gitu. Kayak dikasih harapan palsu ya Mbak. Betul, iya. Jadi kayak orang jadi berpikir juga itu juga kita baru bicara pada yang diatur di regulasi tadi. Darurat medis, korban kekerasan, dan korban perkosaan. Bahkan kita menyusun panduan atau menyusun regulasi untuk yang sementara sangat terbatas itu saja rumit gitu kan. Gimana kemudian kita mau tahu sebenarnya layanan ini yang membutuhkan siapa gitu. Plus lagi jangan lupa kita selalu nihil dalam sosialisasi gitu kan. Pengalaman Samsara atau juga SAWG, aku yakin YKP juga istilahnya melakukan kerja-kerja workshop, diskusi, mengembangkan wacana sejak Undang-Undang Kesehatan 2009 yang kemudian turun ke PMK 2000 PP dan PMK itu aja sejak tahun-tahun itu tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu gitu. Jadi ada aturan, tapi kalau juga satu tidak disosialisasikan, dua enggak diimplementasikan, tiga dibuat sedemikian seharusnya ya, idealnya nih kalau kita bicara ideal ya dibuat sedemikian sederhana seharusnya sehingga orang bisa mengakses. Kalau ini kan ya udah tahu layanannya serumit ini ya akan semakin ragu gitu. Iya, aku jadi kepikiran advokasi yang sudah dilakukan dari 2009 kemudian dilanjutkan sampai tahun inilah udah hampir 16 tahun gitu ya. Jadinya menunjukkan kalau rasanya pemerintah tidak menganggap ini penting gitu jadinya ya Mbak ya.
karena kita terus-terusan, padahal nggak mungkin mereka tidak sadar dengan apa ya, dengan mandatnya untuk mengimplementasikan regulasi ini gitu. Tapi pada akhirnya kan memang juga tidak dilakukan gitu. Berarti kan ya mereka mendengarkan ya hanya ya sudah gitu aja, tapi tidak mengakui bahwasanya memang ini adalah satu kebutuhan yang memang perlu diimplementasikan gitu ya. Ya. Dan itu tadi sih kalau menurutku karena cukup terpusat ya. Oh iya. Salah satu yang dikritik oleh rilisnya SAWG yang dimunculkan dalam rilis SAWG adalah bagaimana kecenderungan memusatkan itu. Sementara kita tahu ya Indonesia itu nggak cuman di Pulau Jawa aja gitu kan. Ada teman-teman, ada banyak sekali perempuan, banyak sekali komunitas yang ada di ujung timur, ujung barat yang itu bisa jadi akan semakin sulit juga gitu. Jadi selain tidak mengakomodir situasi yang real gitu di lapangan, itu juga tidak memiliki perspektif yang luas juga. Wawasan kepulauannya itu nggak ada. Kalau kita bicara ini Indonesia itu bukan satu pulau aja, iya. tapi negara kepulauan. Ini mungkin terkait juga sama pelibatan ketika penyusunan regulasi ya Mbak. Tidak semua organisasi yang memang ada fokus di isu ini atau mungkin tidak luas gitu yang dilibatkan gitu. Biasanya kan pemerintah tuh hanya mengundang organisasi-organisasi yang sudah bekerja sama aja, kemudian yang itu saja tanpa mungkin minta masukan dari organisasi yang lain. Mungkin itu juga salah satu salah satu penyebabnya. Iya, itu juga salah satu yang didesakkan ya kemarin. Kalau kemudian ini dibawa ke publik, betul-betul dibawa ke publik, sangat yakin pasti banyak yang mau memberikan input. Gitu kan. Memang waktu itu sudah ada ya, kalau tidak salah 1-2 kali gitu. Tetapi ya lagi-lagi inputnya kemudian diproses seperti apa kayak gitu. Oke, Mbak Ika, ini tadi kita udah bahas sejauh terkait dengan dampaknya pembatasan ini dan lain-lain. Kalau dilihat memang dari pola tadi kita juga udah bahas gimana advokasi kita lakukan terus-menerus gitu ya. Kalau dilihat dari pola pemerintah sendiri dan upayanya untuk menyelenggarakan cash pro komprehensif ini, kenapa akhirnya pemerintah mau membatasi itu tuh Mbak? Ya, ini sebetulnya salah satu pertanyaan yang luas. Ya kan tadi kita bilang kayak sebetulnya hal-hal seperti itu tuh bare minimum loh, ya kan? Kayak kita mikir ini tuh bare minimum. Kenapa bare minimum? Karena kita tahu panduan yang dirilis oleh WHO itu saja sudah jelas gitu ya. Dan kalau kita baca sebetulnya ya semakin banyak orang paham, semakin banyak orang berpengetahuan soal ini akan semakin baik sebetulnya. Tapi kan kayaknya ada istilahnya kayak ada keinginan biar nggak usah terlalu banyak, betul, tidak usah terlalu banyak orang kemudian tahu. Dan karena ada istilah mungkin ya ada kekhawatiran atau ada ketakutan nanti kemudian disalahgunakan misalnya kayak gitu. Tetapi kita lepaskan dari karena aku tadi mau jawab salah satunya sepertinya si stigma ya. Tapi stigma itu dari apa yang selama ini kita kerjakan gitu, itu semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak narasinya juga tidak kemudian satu versi aja gitu kan. Misal kayak narasinya ya pasti kalau aborsi itu ada dampak 1 sampai sekian. Jadi yang selalu dibicarakan adalah dampak. Tadi aku bilang kita nggak pernah menempatkan itu dalam satu pendidikan yang komprehensif, tetapi basisnya hak gitu. Karena ya kemudian yang disampaikan adalah ada dampak. Kalau aborsi nanti pasti dampak fisik apa, dampak psikis apa. Tetapi kita juga tidak diberi ruang bahkan untuk memahami bahwa itu adalah bagian dari hak otonomi kita loh, bagian dari hak kita loh, kayak gitu. Jadi stigma, selain stigma mungkin ada pandangan tertentu yang itu masih sangat kuat ya. Jadi tadi kalau kita bicara pandangan yang masih sangat kuat itu seringkali ya jadi kayak nutup, kayak bisa ngeblok gitu.
nggak bisa nih obrolannya nggak bisa dilanjutin gitu gitu Iya, kan. Jadi iya, kayak iya. ya udah oke. Apa namanya, yang mana itu sangat disayangkan sebetulnya. Istilahnya jangan sampai juga sebetulnya negara dalam hal ini justru tidak memberikan ruang gitu pada narasi-narasi yang ya sudah banyak kok narasi yang baik juga, yang positif. Tadi ya kalau kita acuannya pada riset soal efektivitas, soal orang-orang yang setelah melakukan aborsi juga merasakan bahwa oke, aku bisa melanjutkan hidup, ada hal yang kemudian aku bisa bisa pegang lagi nih gitu, karena kemudian aku tidak lagi harus memikirkan bagaimana melanjutkan kehamilan sementara aku tidak siap dan yang lain kayak gitu. Iya. Jadi memang kalau dilihat, kalau misalnya ya bisa jadi memang sangat mungkin tuh ya karena ketakutan-ketakutan pemerintah ini ya Mbak ya. Dan sebenarnya kalau dilihat ketakutan pun apapun layanan kesehatan tuh juga mungkin akan ada resiko dan hal yang mungkin ya kayak tadi akan disalahgunakan dan lain-lain. Apapun tindakan kesehatan tuh pasti akan ada maksudku tidak layanan itu kan sama seperti layanan kesehatan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya mau ditakuti, dikhawatirkan, ya nggak perlu gitu, karena yang lain juga sama. Ini adalah tindakan yang dilakukan, ya tindakan kesehatan aja gitu. Iya, tetapi menurutku itulah kenapa kita harus terlalu update juga sama yang namanya teknologi kesehatan gitu kan. Iya betul. Kita perlu update juga mungkin dengan wacana-wacana yang berkembang, temuan-temuan saintifik kayak gitu, ataupun bahkan temuan-temuan sosial. Maksudku resiko itu pasti ada, tapi kita juga perlu lihat bahwa itulah kenapa kita perlu ini tidak juga kemudian terus-terusan ditutupi, karena kemudian kita nggak tahu caranya memanage gitu. Maksudnya kalau kita menutup akses untuk mencari informasi itu, kita jadi nggak tahu gimana cara memanage itu tadi ya. Betul, kita jadi nggak bisa membedakan apakah itu sebetulnya adalah hasil yang kita harapkan. Misal ada breeding, ada pendarahan, kok setelah menggunakan medical abortion misal kayak gitu, kita harus tahu bahwa itu apakah hal yang memang diharapkan terjadi atau itu sudah masuk kategori yang itu punya resiko tinggi misalnya kayak gitu. Itu tapi maksudku poinnya adalah teknologi kesehatan itu pentingnya sebenarnya di situ untuk kemudian bisa memanage resiko-resiko yang mungkin akan muncul. Karena kan kemudian berkembang terus ya. Tapi kalau ya sudah stagnan aja di situ, ya gimana kita bisa, atau ya kita hanya terlalu selalu stagnan gitu di posisi itu ada resikonya, betul, tapi kan ada di wilayah kesehatan. Bukankah hal-hal yang seperti itu mestinya yang bisa kita pikirkan? Betul. Gitu kan. Ya memang sangat mungkin bisa terjadi juga gitu kan. Iya. Dan itu sangat bisa diantisipasi gitu. Benar. Ya itu sih yang mungkin jadi obrolan juga di pemerintahnya gitu. Tapi mungkin yang memang yang terlihat oleh kita tuh keterbukaan sih mungkin ya Mbak ya, kayak ya dia terbuka dengan hak manusia gitu, hak setiap individu, hak dasar bare minimum tadi yang gitu kan, karena mereka kayak pemerintah mungkin tidak tidak mau menerima dan mengakui itu gitu loh. Jadi kayak yang kalau kanal untuk mendapatkan atau mungkin yang kemudian diterima inputnya hanya dari satu POV aja. Iya, dari satu POV itu sangat mungkin. Benar. Yang kemudian muncul adalah ada resiko. Bukan ini aku tidak kemudian menghilangkan semua kemungkinan, ya enggak, aku tidak sedang menihilkan semua itu, tetapi tadi ya soal POV, soal sudut pandang ini kan penting ya. Makanya kenapa ya tadi teknologi kesehatan, temuan-temuan sosial, penelitian-penelitian terbaru. Kalau yang itu baru apakah sekian banyak riset, sekian banyak temuan, sekian banyak fakta, data, tidak hanya fakta tapi data-data yang sudah mutakhir nih akhir-akhir tahun ini, apakah juga tidak
cukup gitu untuk memberikan informasi yang lebih update kayak gitu kan. Nggak bisa kita rujukan kita 2011 Betul, iya. sementara panduan terbaru aja di 2022 sudah ada. Mungkin nanti akan Ada masuk lagi iya. karena dari apa yang kami pelajari ya di di 2022 itu sudah muncul satu rekomendasi obat baru yang itu sebelumnya juga nggak ada. Nanti kan berarti ini akan terus berkembang gitu. Iya. Dan kita nggak tahu nih kapan sampainya di Indonesia kan. Sedangkan yang untuk saat ini aja tuh Iya, belum bisa gitu. Catch up kan, Betul, harus catch up. Iya, ya. harus update juga Harus kita update ya. Tapi kalau dilihat itu tuh memang belajar sih Mbak. Kalau kemarin kan kita juga sempat membahas isu PMK ini terkait dengan teman-teman disabilitas ya. Di situ yang di highlight dan di mention juga karena memang pemerintah tuh kurang belajar dengan informasi-informasi yang tepat gitu loh, yang benar. Jadi yang mungkin ya informasi yang diterima hanya yaitu tadi satu POV atau dari satu sumber aja gitu, atau dari obrolan-obrolan yang dirasa punya pengetahuan gitu. Atau jangan-jangan ya hanya mau mengambil apa yang sesuai, apa yang menurut mereka oke aja gitu kan. Nah, ya itu konteksnya ya sama dengan aborsi aman ini ya. Yang mungkin kayak Mbak Ika bilang sudah segitu banyak penelitian, riset dan tulisan gitu ya, mungkin tidak mau dipelajari aja, udah nggak mau dibaca, jadi nggak terlihat nih informasi yang sebenarnya penting gitu. Ya, itu sih. Ya kita nggak mau ini juga ya. Ngejudge apa yang terjadi sebenarnya. Kalau dari ini apa konteksnya refleksi apa yang sudah dilakukan di SAWG ya, cukup istilahnya kami sering sekali sebenarnya memberikan ini rekomendasi berdasarkan penelitian 1, 2, 3 sekian. Ini sebetulnya aman kayak gitu. Bahkan kalau misal ya terima kasih sebetulnya pada masyarakat sipil, pada organisasi perempuan dan yang lain yang itu terus mendorong dan menyediakan fakta-fakta, data-data itu gitu. Karena dengan bahan-bahan itu, kalau harapan kita kan kayak itu tadi ya, kemudian ada perubahan. Tapi pun itu sudah diberikan ke istilahnya ke pemerintah, ke penyelenggara negara, pembuat kebijakan juga ya masih sering aku kalau mau bilang itu tidak ada kan nggak mungkin ya, karena toh juga itu bahkan filenya saja sebetulnya ada secara publik misalnya gitu, tetapi mungkin memang sudah ada batasan yang itu mau dibuat kayak gitu. Nah, nih Mbak Ika, dari semua yang kita bahas inilah ya, kebijakannya, kemudian pembatasan-pembatasan yang terjadi dan lain-lainnya itu. Pertanyaan terakhir Mbak, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu dengan kondisi yang sudah seperti ini gitu? Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita harus melakukan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya terus menerus begitu? Mungkin salah satu caranya adalah itu. Terus mengingatkan ya kan, terus mengingatkan bahwa ada banyak yang itu sebenarnya jadi hak kita, tapi itu tidak bisa kita akses gitu kan. Salah satunya itu soal pendidikan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang diberikan dalam kerangka HKSR, tentu saja hak kesehatan seksual dan reproduksi itu kita tidak punya. Jadi ya ayo kita terus dorong, karena itu perlu istilahnya, kenapa tadi kemudian aku sampaikan itu harus mandat, harus dijalankan gitu. Kita tahu di pembicaraan soal itu tuh selalu selubungnya itu kan tabu itu selalu sensitif gitu kan, dan itu selalu ditentang gitu oleh ya siapa yang kemudian berkuasa dalam tanda kutip di situ, misal entah tokoh masyarakat mungkin atau orang-orang yang dianggap kemudian bisa bilang bahwa nggak perlu ada pendidikan kesehatan seksual reproduksi. Jadi soal pendidikan itu satu hal yang penting banget, harus kita terus dorong, minta, karena itu hak kita gitu kan, harus kita klaim, harus bisa kita akses. Kemudian mendorong layanan ini bisa diberikan kepada, kalau kita mau mengacu pada apa yang diatur oleh negara, ya apa yang ditulis di dalam regulasi betul-betul harus dijalankan gitu kan. Tetapi ya dorongannya aku kira ya karena ini adalah hak yang dimiliki oleh semua individu gitu ya. Jadi ya mari kita terus
apa namanya, me kalau mau bicara mendorong tuh kayak ya udah mendorong gitu ya. Ini tuh kayak levelnya tuh harus lebih, Memastikan ya. harus benar-benar minta menagih bahkan. Hmm. Karena ini konteksnya adalah ya penyelenggara negara harus memastikan itu tersedia kan, kayak gitu kan. Nggak bisa juga kita lagi-lagi harus menggunakan contoh ada korban perkosaan, kan kita nggak bisa terus-menerus kayak gitu. Kemudian hal lain tentu saja ya memperkuat di dalam kita ya sebagai Jaringan masyarakat ya, sipil masyarakat, gitu di oke. jejaring kita, karena lagi-lagi ya kita yang bisa kita jadikan backbone dan teman untuk berjuang itu ya teman-teman di masyarakat sipil, di antara organisasi sipil kayak gitu. Ini penting karena kalau kita bicara soal aborsi saja itu masih ada banyak sebetulnya yang masih punya stigma yang sangat kuat gitu kan terhadap isu aborsi. Dan ini bukan soal tubuh, bukan soal istilahnya bukan isu tubuh yang kemudian dianggapnya kemudian hanya mementingkan diri sendiri, bukan. Ini isu kelas ya, ini isu keadilan juga. Jadi kita perlu betul bersama-sama gitu untuk memastikan bukan hanya 1-2 kelompok tetapi semua bisa mendapatkan akses Layanan ini ya. gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Mungkin aku juga ingin menambahkan, kita juga harus menghormati setiap keputusan ya Mbak, setiap keputusan individu. Betul. Ya, yang berkaitan dengan tubuhnya. Itu Betul. sih yang paling penting. Oke, baiklah Mbak Ika. Cukup panjang dan cukup Panjang menguras POV-nya banyak POV-nya ya. banyak. POV-nya banyak. Menguras emosi nggak nih? Ya, selalu menguras emosi ya. Tapi ya harapannya semoga ada perubahan lah ya, tapi kita Ya. nggak tahu pas kapan, semoga secepatnya, tapi ya Kalau bisa besok sih saya minta besok. iya. Kalau bisa nih, tapi Iya. kayaknya aduh, huru hara di Kalau mana-mana. kita mau optimis harusnya oke besok kita bisa Oke, dapat. benar. Besok nggak bisa, oke Oke, besok besoknya kita lagi. harus dapat Iya. gitu. Oke, baiklah teman-teman, kita jaga keoptimisan itu. Waduh. Itu tadi diskusi kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode sebelumnya dan episode setelahnya ini, karena ini adalah akan menjadi pembahasan yang sangat panjang untuk PMK ini, dan balik lagi semoga benar-benar diimplementasikan dengan sangat maksimal oleh Ya. pemerintah. Kita Sekali lagi terima kasih Mbak Ika. terima kasih Semoga juga selalu Giska, sehat dan Power Puan. Terima kasih Sobat Puan Sobat semuanya. Puan. Terima kasih. Sampai jumpa.